Baiklah bapak-bapak hadirin sekalian, saya tidak tahu mulainya dari mana, pokoknya kita buka sajalah. Nah, ya. Baik bapak-bapak, itu karena kita ini masih dalam bulan puasa, maka alangkah bagusnya kita membicarakan tentang puasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus shaumi Ramadan. Sunnah puasa Ramadan. Sekali lagi judulnya sunnah puasa Ramadan. Ada beberapa hal sunnah yang dapat kita lakukan pada saat kita puasa Ramadan. Pertama, sunnah yang dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah ta'jilul fitri idza tayaqqana al-maghrib. Jadi ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub, bersegera melaksanakan berbuka puasa bila yakin sudah waktu maghrib. Nah, ini sunnahnya. Jadi orang yang menjalankan ibadah puasa manakala sudah yakin waktu maghrib, nah, segera dia berbuka puasa. Jangan ditahan-tahan. Kagelah, masih sanggup lah. Sampai waktu Isya sanggup. Nah, jadi sunnahnya diutamakan kepada kita yang berpuasa adalah segera. Ya. Jadi segera. Apa saja yang kita bukakan ketika puasa itu, nah nanti kita akan lihat apa-apa saja. Sunnahnya makan apa dulu, apa langsung kelas berat atau kelas ringan dulu. Nah, gitu. Jadi itu yang pertama, segera berbuka puasa. Yang kedua, sunnah yang kita lakukan ketika menjalankan ibadah puasa, ya, as-suhuru walau bi jur'ati ma'in. As-suhuru walau bi jur'ati ma'in. Bersahur artinya makan sahur walau bijur'ati, meskipun hanya seteguk ma'in, air. Nah, jadi jangan ada makan sahur. Nah, ada orang ada makan sahur, jadi makannya waktu balik dari sholat tarawih itu lah makannya kan. Nah, tidur langsung sholat subuh, tidak bangun-bangun, tidak sahur lagi. Jadi kita sahur itu, nah itu sunnah. Apa arti sunnah? Dikerjakan dapat pahala, memang ditinggalkan tidak berdosa. Makan sahur dapat pahala. Nah itu dia punya pahala tersendiri. Tidak makan sahur, ya tak ada apa-apa. Cuman resikonya kelaparan siang hari kan, nah, gitu. Nah, jadi sunnah. Nah, waktu sahur ini wa yadkhulu waktu suhuri min
min muntasafil lail. Bila sudah masuk waktu sahur dari setengah malam atau separuh malam. Separuh malam. Ya. Jadi mau jam 2 silakan, mau jam 3 silakan, tapi yang paling akhir itu lebih baik. Sebagaimana kesunahan berikutnya, sunnah nomor 3, ta'khirus suhuri bihaitsu la yabkhushu ta'khir. La yabkhushu ta'khir. Jadi mengakhirkan sahur kita, mengakhirkan sahur hingga dia itu sudah ya, mulai kita menahan itu yumsi, ya, nadban 'anil aqli qabla al-fajr. Ya, mulai kita menahan atau imsak itu beberapa saat sebelum fajar. Kira-kira berapa? Binahwi khamsina ayat. Kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Katakanlah seayat 1 menit, beberapa menit, beberapa detik. Ya, diperkirakan kalau waktu imsak kita itu dari waktu imsak lebih kurang 10 menit ya dari waktu azan. Sudah imsak 10 menit kemudian langsung azan. Nah sebenarnya waktu imsak itu andai kata kita terdesak masih bisa makan. Masih bisa makan. Karena dia itu adalah istilahnya lampu kuning. Nah, jadi ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Nah, gitu. Lampu merahnya azan subuh. Nah, itu azan subuh. Kalau kita azan subuh, yang ada dalam mulutmu itu harus keluarkan. Tapi kalau belum azan subuh, ya kan, baru nak kita makan, baru nak minum, terdengar bunyi sirine. Nah itu masih boleh, bapak-bapak, masih boleh kita menelan makanan atau minuman. Itu lampu kuning, nah, istilahnya itu ya. Ini sahur disunnahkan mengakhirkannya. Boleh sahur jam 2 boleh, tapi disunnahkan yang dikerjakan Nabi itu adalah mengakhirkannya. Ya. Itu yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah al-fitru ala rutabin witran. Sunnah bagi kita waktu berbuka itu memakan kurma yang basah. Kurma yang basah, bilangan-bilangan ganjil. Kurma yang basah, bilangan-bilangan ganjil 1, 3. Nah itu. Nah apabila fa'il lam yajid babusrin patamrin pama'in wazamzama ma'in fahulwin fahalwa. Apabila tidak bertemu
atau tidak memiliki kurma basah, ya, boleh menggunakan kurma kering. Ada kurma basah, ada kurma kering. Boleh juga ya menggunakan air zam-zam. Menggunakan air zam-zam atau air putih biasa. Kemudian apalagi pahalwa. Nah, keterangan di sini apa yang dimaksud hulwa? Al-hulwu wa huwa ma lam tamassahun nar. Hulwu itu adalah makanan yang tidak melalui proses menggunakan api. Makanan yang tidak menggunakan proses api, artinya tidak dimasak. Apa itu? Kal asali wazabibi, seperti madu. Nah, jadi hulwa itu madu, semacam manisan. Nah, semacam manisan madu yang tidak menggunakan masak pakai api. Anggur, zabib itu anggur. Ya. Jadi kita kalau di kita mungkin ya yang manis-manis lah. Kalau anak-anak muda biasanya dikejar tuh es cendol gitu kan, gitu yang manis-manis ya. Ah itu sunnah itu. Jadi hulwa manis-manis atau halwa. Hulwa dengan halwa beda. Jadi halwa kalau yang pertama tadi hulwu, yang kedua halwa. Nah, yang halwa itu apa? Wa huwa ma massakuna, yaitu apa-apa yang prosesnya itu menggunakan api. Apa itu? Wa qad nazaba dzalik waqtuhum. Ya. Yang menggunakan api ya macam-macam kue yang manis-manis itu kan, yang sudah dimasak. Nah inilah sunnah saat kita berbuka puasa. Jadi belum disebutkan di situ makanan berat dulu, bukan. Kalau kita biasanya ya sudah meneguk air minum, nah kemudian baca doa. Nah itu juga yang bertanya nih, Pak Ustaz, kami nengok di YouTube tuh, katanya yang kita lakukan selama ini berdoa dulu, begitu beduk berbunyi langsung berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai selesai, baru minum. Katanya salah Ustaz yang ada di dalam YouTube tuh katanya, di TikTok. Nah, ya kan? Yang benar adalah kita minum dulu baru baca doa. Minum dulu baru baca doa Allahumma lakasumtu. Nah, biasanya ibu-ibu apa dulu, Bu? Minum dulu atau baca doa? Baca doa dulu atau minum? Hah? Doa dulu. Ya. Nah inilah. Nah untuk lebih jelasnya saya ketemu di kitab I'anatul Thalibin. Nah ya supaya jangan ragu-ragu kita ya. Nah, rupanya ada di dalam kitab I'anatul Thalibin. Jadi yang benar itu yang mana? Nah, kita baca doa dulu atau buka dulu. Nah berbuka dulu baru baca doa. Nah mana? Nah kita lihat. Wa yusallu ayyaqulu wa aqabal fitri Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aqtartu. Nah
adalah setelah berhasil berbuka. Jadi baca doanya setelah berhasil berbuka. Apa artinya itu? Setelah berhasil minum, lah basah tenggorokan kita, baru sesuai dengan doanya itu. Ada doanya itu maknanya zahabat somamu, dahaga telah hilang. Kalau telah hilang artinya sudah minum. Nah, ini kadang-kadang baca doanya dahaga telah hilang, tapi awak masih puasa. Nah, gitu. Jadi kalau menurut kitab I'anatul Talibin, kita baca doa itu sebelum sesudah. Nah, gitu. Sebelum kita apa bu? Ya, diulangi. Ya. Nah, masalahnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Pak, kami selama ini baca doa Allahumma lakasum itu sebelum berbuka. Sebelum berbuka tuh beduk bunyi Allahumma lakasum, sesuai di TV itu Pak. Allahumma lakasum. Boleh kan Pak? Nah, kita lihat kembali ke hukum daripada membaca doa itu bukan wajib, bukan. Hukumnya sunnah. Apa arti sunnah tadi itu? Kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namanya sunnah kan. Bagus kalau kita kerjakannya itu doa sunnah tadi itu, ya kan? Menurut kitab ini setelah kita berbuka. Jadi zahabat zomahu, dahaga telah hilang. Dahaga telah hilang. Sudah Bu ya? Baik. Zahabat zomahu. Setelah berhasil kita berbuka, baru kita baca doa Allahumma lakasum. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima, al-ityanu bidu'ai iftari, yaitu membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabas samahu wa tallatil qurubu wa tabatal ajru insyaallah. Jadi sunnah yang kelima, yang keempat dan yang kelima. Jadi berdoa. Nah, yang keenam, ya, tutirus shaimin, memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir. Itu pahalanya luar biasa besarnya, memberi berbuka puasa. Nah, kalau ada di masjid nih, orang berbuka puasa atau marbot masjid, nah, kita ngantar untuk berbuka itu pahalanya besar, ya kan? Sebab apa? Nah, dijelaskan fafihil hadis man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang mengantar atau memberi makan orang yang puasa, lahu mislu ajri, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa itu. Jadi pahala yang mengantar berbuka dengan pahala orang yang puasa mendapatkan pahala yang sama. Nah, gitu. Jadi kalau yang mengantar puasa
Jadi sunnah hukumnya kita mengantar berbuka puasa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai di situ dulu, 6 dulu. Nah, sekarang silakan ibu-ibu, bapak-bapak itu dialog. Kalau ada bertanya. Nah, biar hidup suasananya. Baik, itu dulu, bapak-bapak silakan.